Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pengimbasan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat yang merambahan kepada kita semua. Baik, sebelum kita mulai acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk melaksanakan tugas pengimbasan budaya positif di sekolah modul 1.4 sebagai rangkaian kegiatan dari program guru penggerak angkatan keempat. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Pengimbasan budaya positif, 4. Tanya jawab dan praktek budaya positif, 5. Penutup. Agar acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Siswo Edi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang hormat Bapak Ibu Guru,
SDN Kebun Kiriman 2. Tidak lupa Ibu Fitri selaku guru penggerak yang mewakili SDN Kebun Kiriman 2. Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pembawa acara yaitu Ibu Fitri, pengibasan budaya positif. Bapak Ibu, sebelum Bu Fitri nanti memaparkan materi, perlu saya ceritakan, Bu Fitri adalah berangkat menjadi guru penggerak adalah prosesnya sangat lama. Dan diawali bulan Oktober, waktu itu ada lokator ya. Waktu itu diikuti Bu Fitri semua guru penggerak se-Kabupaten Sidoarjo dan didampingi kepala sekolah. Berlanjut sampai sekarang programnya pernah dikunjungi guru pembimbing Fitri ya. Dan Bu Fitri pernah berangkat sendirian beserta semua guru penggerak melakukan lokakarya. Tibalah pada saatnya sekarang ini adalah pemaparan nanti untuk materi yang sudah disebutkan tadi, yaitu positif guru penggerak. Apa nama judulnya tadi itu? Budaya positif yang sudah bisa diatur. Ini positif banyak sekali. Bapak Ibu, nanti Bu Fitri mungkin sudah kita izin dan saya selaku kepala sekolah mendukung sepenuhnya. Insya Allah nanti Bu Fitri mengambil ilmu menjadi guru penggerak, panjenengan sedaya mendapat tugasnya. Itu yang diharapkan. Dan berkembang SDN Kebun Kiriman 2 dibahaskan pada anaknya, dan semoga nanti pada akhirnya, karena ini ditempuh selama 9 bulan gitu ya, sekarang sudah dilalui mulai Oktober sampai sekarang bulan Januari, insya Allah nanti bulan Agustus selesai. Dan nanti mungkin prosesnya lebih lama lagi, nanti bisa merasakan dengan bagaimana imbasnya di sekolah kalau ada guru penggerak. Alhamdulillah, ini adalah pilihan, kebahagiaan, dan tantangan yang harus dilalui Bu Fitri. Mau tidak mau, Bapak Ibu guru harus mendukung. Sampai itu juga saya harus mendukung. Didukung bersama-sama agar sekolah kita nanti ke depannya lebih jaya, maju, dan bisa ditulurkan kepada anak didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Fitri. Selamat dan sukses. Monggo nanti dipaparkan apa-apa yang Bu Fitri pelajari selama ini. Mungkin dari pelajaran yang begitu melelahkan Bu Fitri ya. Monggo saya persilakan. Dan saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bu Fitri hari ini, hari Senin, Bu Fitri akan memaparkan materi yang akan disampaikan. Dan waktu saya serahkan Bu Fitri sepenuhnya. Monggo. Baik, terima kasih atas sambutan dan dukungan Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu pengimbasan budaya positif yang dalam hal ini akan kami sampaikan sendiri. Perkenalkan, nama saya Fitri Akumala, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN Kebun Kiriman 2, Waru, Sidoarjo. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Mohon izin kembali, saya terpaksa melepas masker dan untuk berbicara serasa kurang nyaman ketika saya harus mengenakan masker. Baik, sebelum kita berangkat ke budaya positif yang akan diselenggarakan di sekolah kita, saya ingin mengetahui Bapak Ibu semua hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semua baik dan akhirnya bahagia. Dengan kebetulan hari ini kita memperingati HUT Sidoarjo yang mengenakan pakaian beraneka macam, pakaian daerah. Mudah-mudahan kebahagiaan itu akan terus berlangsung sampai akhir hayat kita. Amin. Baik, kita
langsung saja ke materi. Yang pertama, judul dari apa yang akan saya bicarakan hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum kita ke budaya positif, marilah kita menengok pertanyaan yang sering kita dengar, yaitu apa perubahan paradigma belajar. Jadi budaya positif diharapkan nantinya dapat merubah paradigma belajar yang sekarang ini sudah berlangsung di Indonesia. Jadi untuk membangun budaya positif yang baik, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif itu apa sebetulnya? Disiplin positif adalah disiplin pada diri sendiri. Jadi memiliki kedisiplinan dari motivasi internal atau diri sendiri, atau motivasi dari luar yang kita kenal sebagai motivasi eksternal. Jadi disiplin itu sendiri berasal dari diri kita sendiri, juga berasal dari luar. Nah, perilaku disiplin itu sendiri biasanya akan termotivasi oleh sesuatu yang membuat kita akan melakukan disiplin. Apa motivasinya? Motivasi yang pertama adalah motivasi perilaku manusia itu sendiri. Meliputi apa? Biasanya untuk melaksanakan disiplin positif, maka perilaku manusia itu ada tujuannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita disiplin biasanya supaya tidak kena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam pelaksanaan disiplin itu sendiri, kita memerlukan kontrol. Kontrol yang dimaksud adalah dalam pembelajaran modul 1.4, yaitu posisi kontrol retribusi. Jadi istilah ini saya pun juga baru mengetahui bahwasanya kita semua yang melaksanakan pengajaran di kelas itu tidak lepas dari kontrol retribusi. Nah, apa kontrol retribusi itu? 5 posisi kontrol yang biasanya dilaksanakan oleh guru. Yang pertama, kita biasa berlaku sebagai penghukum. Jadi ketika kita menghukum, bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal yang non fisik. Yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Terkadang kita tidak harus memberi hukuman, tapi kita cukup dengan kalimat-kalimat sehingga membuat siswa yang kita ajak itu mengetahui bagaimana kesalahannya. Dengan cara biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Posisi kontrol yang berikutnya yaitu kita sebagai teman. Terkadang sebagai guru kita berada pada posisi ini. Jadi kita berupaya berteman dengan mereka supaya mereka nyaman berteman dengan kita. Itu sudah kita laksanakan sebetulnya. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, yang biasanya kita memonitor atau mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Dan kontrol posisi yang paling atas dan yang paling baik, yang paling penting adalah kita harus bisa memposisikan sebagai manajer, yaitu posisi terakhir. Karena di posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini saya copy paste dari modul 1.4 tentang pelaksanaan kontrol dari perilaku positif. Di sini dipaparkan ketika guru berlaku sebagai penghukum, biasanya guru menghardik, menunjukkan atau menyakiti atau menyindir. Ketika guru ingin berada di posisi membuat orang bersalah, maka dia cukup berceramah atau menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ketika berada di posisi kontrol sebagai teman, biasanya guru akan membuatkan dasar-dasar untuk murid-muridnya. Alasan-alasan apa saja kenapa berbuat seperti itu. Ketika berada sebagai pemantau, biasanya gurunya itu atau bapak gurunya melakukan
penghitungan atau mengukur, karena memantau perkembangan siswa maka biasanya berkaitan dengan nilai ukurnya, nilai perolehan, nilai di kelas ataupun nilai secara kuantitatif dan kualitatif. Ketika kita berada sebagai control manager, biasanya kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika siswa melakukan kesalahan. Baik ya, ini tidak saya jabarkan satu persatu, cukup kita pahami. Nah, supaya budaya positif itu dapat terlaksana, maka seharusnya mulai sekarang kita harus bisa memberikan keyakinan kelas kepada siswa kita. Jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama menurut dosen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Untuk melaksanakan posisi kontrol positif tadi seperti sebelumnya, agar tercipta keyakinan kelas yang kondusif, maka biasanya kita membuat rancangan dalam bentuk RPP dan sebagainya yang sudah dilaksanakan sebagai guru selama ini. Nah, ternyata apa yang kita lakukan itu adalah tidak lebih dari kegiatan segitiga restitusi. Apa itu kegiatan segitiga restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi juga disebut sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Nah, bentuk segitiga restitusinya sebagai berikut. Jadi ketika kita memposisikan kontrol kita sebagai ini untuk memvalidasi tindakan itu bersalah, maka kita berada di sini. Biasanya kita akan memberikan kenapa kamu melakukan itu, menanyakan alasan kenapa kamu berbuat seperti itu, kenapa PR tidak dikerjakan dan seterusnya. Atau kemudian kita menanyakan yang lebih efektif lagi, yaitu sebetulnya apa yang kamu butuhkan, nak? Sebetulnya apa yang kamu inginkan, nak? Kenapa PR selama ini misalkan tidak pernah dilaksanakan? Nah, itu kita membuat kontrol kita berada di validasi tindakan yang salah. Atau ketika kita sudah melaksanakan semuanya, maka kita juga harus berlaku sebagai menstabilkan identitas. Ketika kita menstabilkan identitas, maka kita pun bisa mengatakan, oh tidak apa, kesalahan seperti itu semua orang bisa melaksanakan, sehingga anak tidak merasa full bersalah. Jadi kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi ibu harap ini adalah perbuatan yang kamu sudah tahu tidak baik, maka tidak boleh dilaksanakan. Hubungannya dengan restitusi segitiga. Kemudian setelah kita memberikan statement-statement ini, tindakan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu yang harus ini. Nah, kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa saya. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Jadi siswa saya minta untuk menulis di selembar kertas bagaimana mereka menginginkan kondisi kelas itu belajar seperti yang mereka inginkan dengan nyaman. Jadi banyak yang saya dapatkan. Nah, ini sudah saya tempel. Hanya saja karena spontan, saya ingin anak-anak itu berpikir spontan, mungkin kurang bagus kertasnya. Jadi budaya positif. Alhamdulillah mereka mulai paham apa itu keyakinan kelas supaya bisa melaksanakan budaya positif. Jadi diantaranya yaitu bersedia dihukum
jika tidak mengerjakan PR. Itu mereka sendiri, bukan dari kita. Keyakinan kelas apa lagi, budaya positif apa lagi? Ayo nak, yang positif, yang baik, silakan anak-anak menulis. Kemudian nanti Bu Fitri akan berupaya untuk mengabulkan permintaan itu. Jadi ada juga permintaan di sini, setiap hari ada penyanyi yang mungkin ada ya demi untuk supaya pembelajaran itu lebih menarik. Di sini juga ada di sana. Kemarin juga ada yang menginginkan setiap hari ditutup dengan bercerita. Jadi tidak hanya melulu pelajaran tapi juga ada cerita. Nah, itu adalah budaya-budaya positif yang mereka inginkan untuk berkembang di kelas. Nah, ini bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu guru nantinya. Nah, baik, berikut video contoh untuk pelaksanaan budaya positif yang pernah saya salah satunya yaitu ketika pembelajaran soalnya kurang ini ya. Jadi suaranya mungkin kurang terdengar. Di depan ini saya sengaja membuat kelompok satu kelompok terdiri dari 5 anak. Mereka menginginkan tanya jawab Bu supaya lebih interaktif, supaya lebih senang Bu. Akhirnya saya buat beberapa kelompok, kemudian praktek di luar, tanya jawab. Nah, kebetulan di materi ini adalah materi sinonim, antonim, dan akronim. Nah, ternyata saya tidak perlu menjelaskan. Jadi saya hanya memberi umpan balik, memberi pancingan. Sinonim itu pokoknya sama, mempunyai makna yang sama. Kemudian silakan anak-anak membuat kata dengan bersinonim. Jadi yang ditunjukkan di video itu satu anak mengatakan pandai, maka anak di depannya mengatakan pintar. Ini kan berarti sinonim. Bergantian seterusnya. Yang di depan juga bergantian, yang di belakang juga bergantian maju ke depan. Secara bergantian seperti itu. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya 10 menit. Jadi materi sinonim maupun antonim dan akronim bisa tersampaikan 10 menit. Nah, silakan Bapak Ibu nanti mengembangkan bagaimana pelaksanaan keyakinan kelas yang bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Budaya positif berikutnya yang pernah kami terapkan yaitu memperkenalkan diri, memperkenalkan identitas diri. Ini di awal semester saya berusaha untuk memberikan anak-anak contoh bagaimana untuk memperkenalkan diri atau mengupas identitas diri. Anak-anak menulis di kertas, nama saya siapa, tempat tanggal lahir saya bagaimana. Dan bukan hanya itu, mereka harus mampu menjabarkan diri mereka dengan model. Jadi soalnya yang bisa saya laksanakan di kelas. Nah, harapan saya nantinya Bapak Ibu
Pasang guys, pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Putri, dari sebagian besar budaya positif yang sudah dikatakan tadi, di sekolah kita apakah budaya positif ini sudah terlaksana? Pertama mungkin di kelas rendah dulu, apakah sudah terlaksana atau belum? Dan kalau sudah mungkin budayanya yang seperti apa? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Iin yang sudah bertanya. Jadi budaya positif sekali lagi sudah kita terapkan bersama. Secara tidak langsung kita melaksanakan budaya positif itu. Hanya saja selama ini pelaksanaannya mungkin kita tidak pernah mendokumentasikannya, kita tidak pernah memfotonya, kita tidak pernah membuatnya sebagai bukti otentik. Jadi budaya positif apa saja? Contohnya ketika kita menerapkan pada anak-anak memakai seragam sekolah di hari yang ditentukan. Jadi Senin, Selasa kita wajib kita memakai seragam merah putih. Itu berlaku untuk kelas rendah maupun kelas tinggi. Bukan hanya di kelas tinggi saja peraturan itu. Jadi kita menganggap itu sebagai peraturan. Seharusnya bukan peraturan karena peraturan itu mengikat. Tapi kita beralih sekarang sebagai wujud dari budaya positif. Kalau kita mengatakan peraturan tadi sebagai budaya positif, maka anak-anak tidak perlu merasa terbebani. Mereka akan dengan senang hati ketika hari Senin, Selasa saya harus memakai seragam merah putih. Itu tanpa ada paksaan, tanpa ada orang tua kamu wajib begini, tidak. Tapi mereka akan dengan sadar, dengan sendirinya. Dan itu berlaku di kelas rendah maupun kelas tinggi. Jadi sebetulnya sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, hanya selama ini pelaksanaannya tidak pernah kita dokumentasikan. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu guru, saya akan mendokumentasikan. Nanti akan beberapa kelas kita dokumentasikan bersama sebagai wujud bahwasanya kita telah melaksanakan budaya positif. Baik, demikian Bu Iin. Mudah-mudahan bisa puaskan. Ya. Baik Bapak Ibu, sekiranya sudah tidak ada yang ditanyakan, dari pemaparan yang saya jabarkan tadi, mohon panjenengan semua menuliskan apakah betul sekolah kita telah melaksanakan budaya positif tersebut, ya. Jadi budaya positif tidak sama dengan peraturan, tapi hal-hal yang positif yang kita terapkan demi kemajuan anak. Silakan panjenengan semua menulis di kertas yang saya berikan. Satu saja budaya positif yang selama ini sudah panjenengan terapkan di sekolah kita. Setelah itu kita himpun tulisan Bapak Ibu semua, bisa ditempel di lembar budaya positif yang sudah kami siapkan. Monggo, Bapak Ibu silakan menulis budaya positif yang sudah pernah kita terapkan. Jika sudah, bisa langsung ke depan untuk ditempelkan. Nah, itu sebagai wujud bahwasanya kita memang telah pernah melaksanakan budaya positif. Silakan, bagi yang sudah langsung ke depan. Sedikit ya. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya. Yang sudah selesai bisa langsung maju ke depan. Terima kasih. Monggo, yang lain tidak harus urut. Yang sudah selesai bisa langsung maju ke depan untuk memenuhi manfaat budaya positif yang sudah saya siapkan. Ya, silakan, monggo. Ya, silakan yang belum menerima
Budaya positif datang tepat waktu. Insya Allah semua telah melaksanakan. Budaya literasi membaca sebelum pelajaran dimulai. Sejak diterapkannya literasi, kita semua diharapkan anak-anak lebih sering membaca buku, bukan membaca handphone ya. Jadi budaya literasi harus kita terapkan juga. Budaya menggunakan seragam sesuai peraturan sudah kita wujudkan tadi ya. Budaya untuk berdoa selesai pelajaran sudah dilaksanakan. Tiket sekolah sudah dilaksanakan. Menyapa guru ketika bertemu budaya tanya jawab dan belajar menyenangkan. Semua sudah pernah kita laksanakan. Jadi intinya sekolah kita sebetulnya telah melaksanakan budaya positif. Aplaus untuk kita. Terima kasih. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan kehadirannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.